kan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement ini akan seperti apa, Pak Widi? Iya, jadi kalau efek dari penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement ini, sebetulnya kalau secara global maupun di Indonesia tidaklah terlalu besar. Karena memang selama ini peranan Amerika, khususnya di Indonesia, dalam membantu pengembangan dari energi terbarukan yang mendukung untuk Paris Agreement ini, peranannya tidaklah terlalu besar. Jadi mungkin hanya sekitar 1-2% aja. Nah, sedangkan di INDC kita kan sudah mencanangkan target di tahun 2030 itu pengurangan emisi sebesar 31%. Itu dengan kekuatan sendiri, artinya dengan kemampuan keuangan kita sendiri. Sedangkan kalau dengan bantuan internasional itu bisa 43%, artinya ada selisih 12%. Nah, selisih 12% ini peranan Amerika mungkin hanya sekitar 1-2% aja. Oke, jadi tidak terlalu besar ya bagi untuk kita begitu kan, untuk mencapai target-target yang telah kita tentukan begitu. Betul. Tapi apakah ini mungkin akan merubah landscape atau dinamika secara global begitu ya, mengingat Amerika Serikat sebagai negara adidaya, kemudian powernya juga cukup besar begitu. Betul. Dan bisa menginfluence negara-negara lainnya. Apakah ini mungkin nanti akan juga menginfluence negara lain untuk keluar juga dari Paris Agreement, Pak Widi? Ya baik, jadi Amerika ini mempunyai kelebihan karena memang sumber energi fosilnya besar sekali. Jadi mereka punya batu bara, mereka punya gas bumi yang dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga oleh karena itu perkembangan dari energi terbarukan ini terus terang akan menggerogoti pasar mereka. Sehingga oleh Trump makanya dia mempunyai slogan Make American Great Again. Salah satunya yaitu memompa lagi supaya energi fosil ini kembali ke fosil. Betul, agar ekspornya bertambah. Sebetulnya secara ekonomi hanya begitu aja sih. Mereka, Trump hanya ingin melihat bahwa produknya laku di pasar. Nah, sementara dari kalau Indonesia itu unik. Indonesia ini punya semuanya. Energi fosil punya, energi terbarukan tuh kita surganya. Semua ada di Indonesia. Sehingga secara nasional, kita itu memang perlu menyeimbangkan antara fosil dengan renewable. Dalam hal ini sebetulnya untuk energi itu tidak bisa terlalu berat sebelah ya. Harus ke fosil atau harus ke renewable energy. Tapi sebaiknya memang kita lebih bijak bahwa semuanya itu bisa diselaraskan. Jadinya perlu ada keseimbangan antara fosil dengan renewable. Walaupun pemerintah juga sudah berkomitmen di tahun 2060 kita akan 100% renewable energy. Nah itu dilakukannya secara bertahap. Artinya untuk mempersiapkan stakeholder di bidang fosil ini juga bisa nantinya beralih ke renewable. Oke, tadi artinya kan bagi kita ini masih keniscayaan ya. Jadi tidak terganggu begitu ya dengan apa yang terjadi, apa yang menjadi decision bagi ataupun juga dari Amerika Serikat begitu. Betul. Tapi tadi pertanyaan saya adalah influensia dari Amerika Serikat kepada negara-negara lain ini akan seperti apa begitu. Apalagi tidak hanya Amerika Serikat saja yang terlibat dalam Paris Agreement begitu, kita juga terlibat, negara-negara maju lain juga terlibat begitu ya. Tapi dengan Amerika Serikat yang influensinya begitu besar, apakah nanti akan menginfluence negara-negara lain juga begitu untuk keluar dari Paris Agreement, Pak Widi? Menurut saya sih tidak ya. Seperti saat ini kan baru Amerika yang menyatakan ya. Saya tidak tahu apakah kelompoknya seperti Inggris juga akan mengikuti. Sementara ini belum ada komitmen seperti itu sih ya. Jadi memang ini menurut saya sih hanya sepihak dari Amerika saja dan yang mungkin tidak begitu didukung oleh negara di dunia lain. Karena Paris Agreement itu kan ada 196 negara ya yang menandatangani. Sehingga mungkin peranan Amerika ini mungkin ya efeknya di beberapa negara pendukung buat Amerika saja. Oke, baik. Nah tapi jalur atau mungkin mappingnya untuk pendanaan ini sendiri dengan cabutnya Amerika Serikat dari Paris Agreement ini akan seperti apa? Tadi Anda menyatakan bahwa sebetulnya untuk Indonesia perannya sedikit sekali ya, hanya mungkin 1-2% saja begitu. Tapi ketika kita melihat mungkin secara global ya, kita ketahui dalam perjanjian-perjanjian seperti atau dalam perhelatan-perhelatan seperti Conference of Parties atau COP begitu kan, itu memang apa yang didiskusikan adalah seperti apa pendanaan dari negara-negara maju ini bisa diberikan, bisa didistribusikan kepada negara-negara berkembang dan negara-negara tertinggal agar bisa sama-sama mengembangkan energi yang lebih bersih lagi begitu, karena dampak dari kerusakan
ataupun juga perubahan iklim, kerusakan bumi ini kan betul-betul dirasakan oleh semua orang di belahan dunia manapun begitu. Sehingga tadi semangat kebersamaan inilah yang diangkat ya dalam event-event ataupun juga dalam perhelatan atau perjanjian-perjanjian internasional. Nah, ketika kita berbicara tadi kan Amerika Serikat akhirnya sudah menarik diri begitu ya, dan artinya negara-negara besar lain yang tersisa ini lebih sedikit begitu kan. Nah, bagaimana mungkin akan berubah landscape dari pendanaan negara-negara maju kepada negara-negara yang membutuhkan, Pak Widi? Ya, baik. Ya, memang ini hanya Amerika yang mundur ya. Jadi sebetulnya banyak negara maju lain yang masih support dari program dari transisi energi ini. Contohnya di kita kan ada Just Energy Transition Partnership, di mana tadi Amerika juga salah satu anggotanya. Setelah Amerika ini keluar, ini bahkan saat ini sudah diambil alih oleh Jerman. Jadi secara grup gitu, walaupun dia keluar, tetap ada penggantinya. Dan ini kan Amerikanya sendirian, yang lainnya kan tetap masih mendukung. Jadi saat ini menurut saya seperti memang program-program bantuan dari Amerika kan sudah dihentikan ya. Dari USAID sudah stop, kemudian dari yang lembaga lain dari Amerika juga stop. Ini yang akan mengurangi bantuan untuk kita. Tapi kita sebagai negara yang berhubungan ekonomi secara multilateral, jadi kita punya banyak pilihan sebetulnya, baik pilihan bilateral maupun multilateral. Oke.